Dan setelah diisi, adakah hati kita boleh membara? Adakah yang ingin langsung bermisi? Teman-teman kakak abang tidak ingin menyelesaikan ibadah? Ya, baiklah. Kiranya semangat kita, hati kita yang berkobar tidak hanya berhenti di hati ya. Kita boleh sama-sama mengaplikasikan bersama. Kita akan langsung saja masuk ke sesi diskusi untuk pertanyaan pertama. Saya pernah belajar mengenai konsep predestinasi. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan penginjilan kepada semua orang jikalau Tuhan hanya menyelamatkan umat yang Dia pilih? Kedua, memuridkan merupakan panggilan setiap orang percaya. Apakah ketika tidak ada beban untuk memuridkan merupakan tanda belum diselamatkan? Terima kasih. Persilakan Pak. Sorry, lupa unmute. Oke. Karena predestinasi, kenapa kita masih perlu penginjilan? Karena kita diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi melalui kita, Tuhan sudah bekerja di dalam kita, dan Tuhan juga mau melalui kita di dalam pekerjaannya. Tuhan tidak bekerja dari surga dengan kemudian tiba-tiba disambar petir lalu kita jadi Kristen. Tapi Tuhan bekerja melalui memang Roh Kudus yang akan bekerja, tetapi selalu melalui firman. Karena iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itulah kita mesti beritakan firman. Predestinasi hanya menjamin bahwa orang-orang yang nantinya mendengarkan firman itu yang Tuhan mau selamatkan, pasti akan terselamatkan. Sehingga pemberitaan firman kita itu tidak pernah menjadi sia-sia. Ini menjadi satu keyakinan bagi kita. Lalu saya perlu jawabnya yang panjang apa yang pendek ini ya? Karena predestinasi itu bisa panjang, ini bisa jadi seminar ya. Oke, pendek aja ya. Tadi kalau kurang jelas lagi gitu ya. Singkatnya adalah memang Tuhan bekerja melalui firman, dan melalui firman Roh Kudus bekerja melalui pendengaran firman. Maka kita dipakai untuk memberitakan firman. Sehingga nanti ketika firman diberitakan saat Roh Kudus bekerja, dia bisa bertobat di hadapan Tuhan. Itu jawabannya yang sederhana gitu ya. Yang kedua, memuridkan merupakan panggilan setiap orang percaya. Apakah ketika tidak ada beban untuk memuridkan merupakan tanda belum diselamatkan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita mengatakan, saya sadar ini bahwa harus memuridkan, tapi saya nggak punya beban. Aduh, saya gelisah nih. Apakah saya udah diselamatkan apa belum ya? Kegelisahan itu menjadi salah satu tanda yang jelas bahwa saya sudah diselamatkan. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya, orang mati itu, kita misalnya ketemu orang itu ya, orang sudah meninggal tidur itu ditaruh di peti mati, lalu di atasnya itu ada AC itu. Lah AC-nya itu terus langsung ke dia, semprot, tas, dingin kan. Pernah kita lihat orang yang sudah meninggal itu diangkat tangan. Pas kita ngelayat, dek, tolong itu AC-nya itu naikkan dikit tuh, dingin aku nih. Pernah nggak? Nggak pernah. Dia sudah tidak bisa merasakan dingin, dia tidak akan gelisah dengan kedinginan itu, dia tidak akan, bahkan hari itu rumah itu kebakaran pun dia tidak gelisah, dia akan tidur aja gitu, santai aja di sana. Maka ketika kita masih bisa merasakan kegelisahan bahwa kita tidak melakukan apa yang seharusnya, maknanya kita itu sudah dihidupkan. Maka kalau mulai gelisah, bertobatlah. Jadi itu jawaban yang sederhana ya, saya pakai contoh aja biar lebih cepat. Oke, ada lagi? Baik, pertanyaan kedua, Alkitab menyampaikan bahwa Tuhan senantiasa menyertai hingga akhir zaman. Apakah tidak bersedianya AKK menjadi seorang PKK merupakan proses pemuritan yang gagal? Seringkali saya merasa gagal karena AKK saya belum ada yang bersedia menjadi PKK. Apa yang harus saya lakukan terhadap hal itu, Pak? Ini problem yang saya sudah lihat dari ketika saya sedang jadi mahasiswa. Sistem perkuliahan dari zaman ke zaman makin hari makin instan karena pengaruh filsafat postmodern. Semua menjadi instan gitu ya. Zaman dulu orang mau makan mie, dia mesti bikin mie sendiri. Lalu setelah itu ada yang jualan bakmi mie di dekat rumah dia tinggal beli
langsung tinggal tunggu 15 menit bisa makan. Sekarang lebih cepat lagi, bahkan nggak perlu ke sana gitu ya. Di rumah aja tinggal buka lemari, apa aja ada gitu. Mau dari yang rasa bakso ayam, bakso sapi, rasa rendang, rasa apa semua ada. Dari goreng sampai pada yang penting rasanya aja. Semua bentuknya instan dan hanya memberikan rasa. Ini pengaruh postmodern gitu ya. Kita nggak perlu aslinya, kita cuma perlu rasanya. Problem ini menjadikan ketika kuliah makin diinstankan, diperpendek, dipercepat, dikompres, maka waktu kita di dalam membina AKK kita pun makin hari makin pendek. Dan kita sendiri pun sebetulnya makin hari dibina makin pendek. Lalu kemampuan kita untuk diteruskan pada AKK itu makin minimal, makin kecil. Lalu bagaimana dengan kemampuan yang kecil untuk membuat AKK dalam bentuk instan, lalu punya kemampuan, saya mau jadi PKK, saya mau jadi PKK. Bahkan belum tanya itu pun dia udah bilang, Kak, saya mau jadi PKK. Orang tanya aja belum, dia udah mau jadi PKK gitu. Bahkan kita mungkin lebih curiga sama dia gitu, ini maunya apa ini orang ini. Ini menjadi problem, karena buahnya belum mateng. Kita paksa dia itu udah harus mateng. Ini problem. Ini yang menjadikan kenapa ketika saya pulang dari Jerman, saya mendirikan pelayanan mahasiswa. Ketika pelayanan mahasiswa ini tidak lagi dari AKK, PKK, dari PKK ke AKK, terus jadi PKK, terus generasi-generasi, tapi saya yang pegang lalu mendidik mereka, ada yang menjadi senior pelan-pelan setelah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ada yang lebih cepat dari lambat, lalu menjadi senior bisa membimbing yang lebih junior, jalan terus, bahkan ada yang sudah belasan tahun di tempat saya ini, akhirnya saya bimbing makin dalam. Belajar teologi makin dalam, belajar ilmu yang makin detail, lalu kemampuan tidak mengintegrasikan yang makin mampu, makin luas itu ya. Dengan demikian pelayanan baru bisa berbuah yang kelihatan. Dan ini memang menjadi kesulitan di zaman sekarang di kampus. Karena kampus tidak ingin pelayanan kampus gitu ya. Ya ini sedikit kritik sejarah lagi gitu. Sejarahnya pelayanan kampus itu dikerjakan oleh gereja. Jadi kalau kita telusuri pelayanan kampus, maka sejarahnya itu dimulai oleh gereja Baptis, gereja Metodis, gereja Reform, gereja itu di mana itu di barat gitu ya. Lalu mereka mulai masuk ke kampus. Tapi memang akhirnya nanti di kampus itu jadi rebutan massa. Ini hal yang pertama. Maka pada akhirnya mereka sepakat kalau begitu jangan bawa bendera gereja supaya kita bisa jangan rebutan. Kita bikin interdenominasi aja. Nah, maka ketika denominasi itu muncul lalu menghilangkan peranan gereja, awalnya masih berfungsi. Kenapa? Kuliahnya masih zaman dulu tuh 7 tahun, 8 tahun. Itu S1 loh. Sekarang S1 itu 3,5 tahun, setengahnya zaman dulu. Lalu buah yang tadinya bisa dimatangkan dalam 7-8 tahun, sekarang tinggal setengahnya. Gimana caranya? Coba kasih tahu. Ini pertama. Yang kedua adalah pelayanan kampus juga karena tidak punya kesadaran yang matang gitu ya. Akhirnya tidak memiliki kemampuan berjalan bersama dengan waktu. Awalnya pelayanan kampus yang dikerjakan di dunia barat karena konteks anak-anak muda menghina kekristenan. Lalu mereka tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi beragama. Maka gereja-gereja bermisi ke dalam kampus untuk menginjili mereka. Maka fokusnya adalah Injil. Navigator, perkantas, LTMI. Dulu saya 9 tahun di Jerman, 9 tahun bersama dengan LTMI. Fokusnya Injil, semuanya Injil. Perjalanan waktu hari ini, coba kita jujur. Di PMK kita, yang datang ikut PMK kita itu adalah orang yang Kristen atau bukan Kristen? Kristen kan? Ini problemnya. Dulu pelayanan mahasiswa itu untuk mencari mereka yang tidak Kristen untuk dikristenkan. Sekarang PMK masih dengan model yang sama, bahan yang sama, mencari mereka yang sudah Kristen, kita bahkan paksakan dia Kristen, kita katakan dia tidak Kristen, suruh dia bertobat lagi. Seringkali itu terjadi gitu ya. Bisa aja
Karena perubahan situasi udah masa, wah sekarang ini saya lebih rohani. Itu mungkin pertumbuhan, itu bukan pertobatan. Bukan pertobatan yang pertama. Tapi PMK itu melihat itu sebagai sesuatu yang, oh kita itu mempertobatkan orang. Belum tentu gitu. Nah ini hal yang penting yang kita mungkin perlu pelajari. Kalau kita hari ini melayani yang sudah Kristen, harusnya kita membuat mereka itu sadar akan integrasi iman ilmu, karena mereka calon profesional di dalam zaman sekarang. Tapi PKK-nya pun nggak mampu bagaimana bisa mengajarkan integrasi kalau dia PKK-nya nggak mampu. Maka yang bisa dikerjakan paling mentok ya cuma menginjili yang sederhana. Maka juga tidak heran, mereka yang sudah benar-benar Kristen, mereka tidak akan pernah ikut PMK. Kenapa? Diinjil lagi. Saya mau ngapain di sini? Saya udah Kristen. Saya udah aktif di gereja saya, ditinggalin saya. Maka PMK itu makin hari makin sepi. Karena yang Kristen merasa dirinya sudah Kristen, saya tidak perlu itu. Bolak-balik diinjili lagi. Lalu, saya tidak diisi untuk lebih daripada itu. Dan memang PKK-nya juga nggak mampu. Gitu. Lalu yang kita kerjakan makin lama makin sedikit. Sebelum lagi ditambah tekanan kuliah makin besar. Maka 20 tahun yang lalu ketika saya pulang, saya itu mendirikan, memulai itu pelayanan cara yang beda. Karena pengalaman saya di Eropa itu jauh lebih cepat daripada Asia gitu ya. Di Eropa sih persekutuan mahasiswa, kita jangankan tadi saya cerita, jangankan kita mengatakan persekutuan mahasiswa, kita doa sebelum makannya ditanya, kenapa kamu masih percaya Tuhan, diketawain. Saya di tempat kerja saya dipanggil pastor, bahkan saya belum sekolah STT, belum menyerahkan diri jadi hamba Tuhan bahkan. Udah dipanggil pastor, kenapa? Karena setiap minggu saya ke gereja. Buat orang Jerman, yang setiap minggu ke gereja cuma 2 macam orang. Pertama adalah pastor, kedua adalah orang tua yang udah mau mati, kakinya udah 3. Saya masih muda, saya kakinya masih 2, nggak 3, nggak pakai tongkat. Maka kamu pasti pastor. Saya dipanggil pastor di tempat kerja saya. Karena tiap minggu ke gereja. Maka kita harus, jadi kalau ditanya, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. PKK itu mesti diisi dengan jauh lebih dalam, sehingga bisa mendidik AK itu lebih, lebih luas, lebih integratif, lebih dalam. Kalau enggak, kita akan kehilangan masa ini. Lalu yang kedua adalah nggak ada orang yang bisa dengan waktu yang begitu singkat itu memuridkan, nggak ada. Maka mau tidak mau kita harusnya menggandeng gereja yang bisa mengisi kaum intelektual ini. Teologi apa yang bisa mengisi intelektualitas ini? Bukan cuma bicara Injil berarti di sana, tapi harus lebih lanjut itu, harus lebih lanjut. Hari ini saya mau bukakan sedikit kan, bagaimana menjadi kaum intelektual. Ini harus lanjut, Jadi bagaimana? Tentu saja itu bukan cuma karena kita gagal, tapi karena memang kita nggak mampu sih, kita harus jujur. Dan KMK itu harus mereformasi dirinya, sehingga ini boleh masuk kepada satu pelayanan yang lebih efektif dan tidak masuk ke dalam kehancuran. Setelah pandemi ini, persekutuan mahasiswa di seluruh Indonesia akan sulit bangkit. Jadi ini alumni, kalian mesti bantu adik-adik kelas kalian. Itu di USU saya tidak yakin mereka bisa bangkit dengan gampang ya. Kalian harus bantu. Saya nggak tahu konteksnya nanti kalian punya kemampuan seperti apa masuk ke dalam kampus kembali gitu ya. Kami di luar sebagai gereja kami terbatas untuk masuknya. Tapi kalian sebagai alumni kalian harus pikirkan bagaimana masuk dan membantu mereka. Kalau nggak sulit mereka bangkit. Jujur sulit. Jadi yang tadinya kayak UI gitu ya, tadinya mereka punya persekutuan. Ada fakultas tertentu yang setiap Jumat itu bisa seratusan orang. Ini sekarang mereka mulai mendata, mulai mau masuk kampus ini semester baru. Bisa 20 mulai ketawa. Kelihatannya juga akan sulit, 20 aja bisa sulit. Anak barunya ditanya,
orang penerima mahasiswa baru masih dengan gaya Zoom begitu, terus selesai break out room yang Kristen tanya, kalian akan ikut nggak? Nanti lihat ya Kak ya, ini ada urusan sama nilai nggak? Nggak ada sih. Oh ya sudah, bye bye. Ada urusan sama nilai. Kenapa saya mesti ikut? Saya udah capek-capek ujian setengah mati bisa masuk UI. Saya nggak akan habiskan waktu untuk ikut-ikut gituan. Sama, udah masuk USU. Aktif di KMK, nanti nilai saya jelek gimana? Apa pertanggungjawaban kita dengan orang tua? Wah, banyak itu orang Kristen pinter itu nanti. Pertanggungjawaban dengan Tuhan, bukankah masih 1001 alasan keluar nantinya. Nah, kita mesti bantu mereka. Jadi tugas kalian itu ya sebagai alumni, kakak-kakak mereka, bagaimana membantu mereka untuk membuktikan hal seperti ini di dalam pembinaan. Ya PKK yang sekarang ada yang masih tingkat 3, 4 itu terbatas. Kita alumni mungkin sudah lebih jauh, mungkin lebih banyak, kita membantu mereka. Ini teriakan dari PKK yang mungkin tidak cukup waktu untuk dimatangkan. Ini perjalanannya putarannya makin lama makin cepat loh. Maka alumni harus menjalankan fungsinya untuk menolong para junior kita gitu ya. Kalau kita melihat ini satu pelayanan kampus yang memang harus terus dikerjakan. Satu hal lagi, kampus merupakan stasiun terakhir orang bertobat. Karena stasiun berikutnya kemungkinan besar adalah di ruang ICU. Di antara sebelum seorang itu kuliah lulus, sampai dia punya kemungkinan bertobat, itu kemungkinan besarnya itu di ruang ICU. Kampus ini adalah tempat peperangan terakhir yang paling sengit dalam hidup seorang manusia. Sebelum nanti terakhir ada kesempatan terakhir di ICU. Karena itu yang saya mendedikasikan hidup saya itu untuk mahasiswa berperang di sana. Yang ini kesempatan terakhir. Itu stasiun terakhir untuk merebut mereka kembali. Maka saya sangat mendorong nih alumni itu berpikir untuk masa depan gereja. Untuk orang-orang yang Tuhan serahkan bagi kita dalam konteks sebagai alumni USU, untuk nanti mahasiswa USU yang menjadi adik kelas kita sebagai tanggung jawab kita. Mari kita lihat itu sebagai tanggung jawab kita, karena Tuhan taruh kita ada di sana gitu. Ya, ini sedikit dorongan tambahan buat kita semua untuk pikirkan kembali. Oke, singkat aja seperti itu. Ini analisa saya di dalam pelayanan saya, kemudian yang saya bisa bagikan gitu ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin boleh dijawab secara singkat ya Pak. Ada mungkin sekitar 2-3 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, tentu saja tidak hanya berhenti di pemberitaan Injil. Ada yang selanjutnya pemuritan. Namun seringkali kita sebagai manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau atau memuridkan banyak orang. Nah ini menjadi dilema karena kerap kali setelah memberitakan Injil, sangat sedikit wadah yang bisa kita gunakan untuk bertumbuhnya orang yang kita beritakan Injil. Bagaimana kita menyikapi hal ini Pak? Terima kasih. Sekali lagi, kalau kita memiliki beban cinta yang itu nggak ada yang mustahil, benar nggak? Nggak ada yang mustahil. Di dalam cerita sepanjang sejarah manusia itu novel begitu banyak cerita tentang the power of love. Sampai ada cerita pangeran cari putri, dia menunggu sampai rambutnya itu sampai bisa panjang sampai setinggi menara. Itu menceritakan apa sih? Menceritakan the power of love. Nggak ada mustahil. Saya nggak percaya, jujur saya nggak percaya keterbatasan. Kalau dedikasi kita itu memang bersyarat, itu pasti terbatas. Kalau dedikasi kita itu tidak bersyarat demi Injil, maka tidak ada yang mustahil. Kita pasti ada cara. Kalau saya begitu terbatas sampai tidak bisa menjawab pertanyaannya, kita akan cari orang sampai bisa melayani dia. Pasti. Itu udah pasti. Pacar kita kepengen makan ayam yang dimatangkan dengan dibunyi pakai tangan. Kita nggak pernah dengar. Kita akan cari sampai ketemu loh. Kita akan sampai ketemu. Tapi kalau cinta itu, gila kamu, titik selesai. Tapi kalau kita cinta, apapun itu mungkin, nggak ada yang mustahil. Kita carikan sampai, saya nggak mungkin. Saya akan pelajari sampai bisa. Nggak bisa juga, ada orang lain saya cari sampai bisa melayani dia. Jadi itu jawaban singkatnya. Maka mari kita belajar melayani Tuhan dengan dedikasi yang benar. Cinta kepada Tuhan.
Seperti Tuhan yang sudah mencintai kita, menyerahkan dirinya. Allah yang tidak mungkin mati, mati di atas kayu salib. Allah yang paling mulia, rela untuk dihina oleh manusia yang mengkhianati dia dengan menelanjangi dia di atas kayu salib. Gak ada satu lukisan, gak ada satu patung yang berani mengukir dan melukis hal itu. Kristus di atas kayu salib ditelanjangi. Bagaimana pencipta langit dan bumi itu ditelanjangi oleh manusia. Itu catatan sejarah. Romawi menyalibkan seorang gak pernah itu tidak menelanjangi. Semua ditelanjangi untuk mempermalukan dia. Dan Alkitab memberikan kesaksian. Setelah Kristus disalibkan, maka serdadu di bawah membuang undi. Lalu mereka mengambil kainnya yang satu itu. Ditelanjangi. Kalau Kristus sudah mengasihi kita sedemikian rupa, lalu kita bilang, sorry ya Tuhan, saya mengasihimu, tapi di belakang kasih bintang. Term and condition, bintangnya itu loh paling penting. Gitu. Oh, kalau begini iya, kalau begini iya, tapi kalau gini sorry ya Tuhan. Ya lupain aja gitu. Belajar untuk melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saya sedikit kesaksian itu ya. Saya sebelum pulang saya udah kerja di Jerman. Waktu saya mau pulang, papa saya tanya, papa saya belum percaya gitu, tanya, kamu pulang ke Indonesia jadi pendeta, gajimu berapa? Sama gajimu di Jerman lebih besar mana? Nggak usah tanya itu sebetulnya. Tapi saya jawab papa saya, nanti saya jadi pendeta dulu, saya jawab gitu ya, saya pulang sekolah dulu, sekolah jadi penginjil, baru jadi pendeta. Udah jadi pendeta, saya jawab, kenapa saya nggak bisa jawab papa saya? Karena sebelum saya pulang 20 tahun lalu, saya kerja di Jerman, gaji saya sudah 100.000 euro waktu itu. Kalau dihitung dengan kurs hari ini 1,5 miliar 1 tahun, 20 tahun yang lalu itu gaji saya. Pulang menjadi hamba Tuhan berapa sih? Tapi mari kita belajar itu. Kalau Tuhan sudah menyerahkan anaknya yang sudah tidak bisa dihitung nilainya, bagaimana kita belajar untuk mengasihi Tuhan, meneladani Kristus, kita katakan istilah itu kan. Mari kita belajar melayani Tuhan seperti itu. Oke, itu jawaban singkat saya. Baik, selanjutnya, Bapak tadi menjelaskan bahwa misi ini konteksnya luas, yaitu mampu mengkoneksikan kebenaran Alkitab kepada setiap pengetahuan yang ada di sekitar kita. Lalu, langkah kecil atau latihan apa yang bisa kita kerjakan agar kita mampu secara lincah mengkoneksikannya? Hal tersebut secara imajinasi nampak asik, tapi saat di lapangan sering kita telat mikir menjawab sanggahan orang lain. Pertama, Alkitab mengatakan gak usah khawatir apa yang kita perlu jawab. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kebenaran yang kita perlu lakukan. Maka keluar setiap hari, mintalah kuasa daripada Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus itu bukan untuk diri. Karunia itu diberikan bukan untuk diri. Untuk membangun orang lain, membangun jemaat, membangun kerajaan Allah. Maka mintalah kuasa dari Roh Kudus, itu yang pertama. Kedua, ya kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu, yang mesti belajar dulu gitu ya. Nggak ada semua itu instan, tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu kita punya ide gitu. Kalau nggak pernah baca, gimana bisa keluar ide? Allah Tritunggal suruh jelasinnya nggak bisa, gimana keluar idenya itu? Ya belajar teologi yang dalam. Belajar teologi itu bukan tugas hamba Tuhan. Hamba Tuhan belajar dulu sebagai guru untuk mengajar kita. Supaya kita bisa sama seperti guru kita. Apakah guru kita, dosen kita waktu ngajar kita supaya kita itu lebih bodoh dari dia? Oh kita belajar karena, oh saya belajar, tapi nggak perlu seperti dosen saya ngertinya setengah-setengah aja karena dia dosen, saya bukan kok. Gitu. Enggak kan? Dia ngajar kita supaya kita mengerti kebenaran persis seperti dia mengerti. Itu tugas dia, cuma karena dia duluan belajar, maka dia mengajarkan kita. Demikian juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu duluan belajar untuk mengajar kepada kita. Belajarlah teologi sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya. Yang berikutnya, yang tadi saya katakan, seringkali kita gagal dalam ilmu kita sebetulnya. Lulus, nilainya bagus, karena kita kejar nilai. Waktu ditanya nggak ngerti. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya waktu kuliah ke Jerman gitu ya, saya kaget itu karena perlu masuk college. Pertemuan pertama profesor matematika saya di college, belum masuk universitas, masih di college. Profesor matematika itu masuk. Lalu dia bilang, kita bikin penyesuaian persepsi dulu ya. Karena dari
luar Jerman atau Asia dan Amerika selalu berpikirnya praktis. Jerman itu berpikirnya dasar, teoritis yang mendasar. Maka kita sesuaikan persepsi kita dulu, saya latih dulu kita punya pemikiran. Saya mau kasih pertanyaan satu hal yang sederhana. Apa itu penjumlahan? Kita bisa menghitung penjumlahan, tapi kita tidak bisa menjawab apa itu penjumlahan. Beneran loh. Satu kelas gak ada yang bisa jawab. Sampai teman saya dari Iran tuh berdiri. Kamu itu kira kami itu kindergarten, anak TK. Kok tanya pertanyaan kayak begini? Penjumlah itu hal yang sederhana. Semua orang bisa menjumlah. Maka kami sampai di sini di college. Profesor jawab, kalau itu hal yang sederhana, jawab saya biar kita lanjut. Tapi kami nggak bisa jawab. Kami nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita terbiasa terlatih untuk menghitung, cari nilai. Kita nggak pernah tahu apa itu penjumlahan. Guru kita juga nggak pernah ngajar. Semua orang tahu bagaimana memperlakukan kalau udah cinta. So, mintalah cinta kasih kepada Tuhan. Kalau mencintai dia, nah ini encer mendadak. Cair dia langsung. Jadi itu jawaban singkat saya aja gitu ya. Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir. Oke. Sudah habis terakhir ya Pak, mungkin dijawab secara singkat. Bagaimana bermisi dalam memberitakan firman dengan tidak terpengaruh terhadap situasi perasaan Pak? Apa yang harus kita lakukan ketika masih ada rasa takut untuk memberitakan kebenaran itu? Apakah harus dilakukan refleksi diri atau bagaimana Pak? Terima kasih. Konsep nilainya mesti dikoreksi. Konsep nilainya. Rasa takut itu nggak bisa dihilangkan, tapi perasaan takut itu bisa dilampaui ketika konsep nilai kita benar. Saya kasih contoh. Kalau rumah lagi kebakaran, kita takut nggak masuk ke dalam? Takut. Tapi kalau anak kita satu-satunya ada di dalam, rasa takut itu kita akan lampaui. Bukan berarti kita jadi nggak takut. Tapi kita punya kemampuan melampaui ke itu. Kenapa? Konsep nilai. Anak saya loh satu-satunya itu ada di dalam. Sorry aja ketakutan. Sorry ya, saya tinggalkan kamu sebentar. Kita masuk. Konsep nilai. Maka waktu kita melihat orang lain itu sebagai apa? Pribadi yang gak masuk neraka selama, oh nggak apa-apa, nggak ada urusan sama saya. Konsep nilai kita salah. Tuhan mau kita mengasihi dia seperti Tuhan memberikan teladan. Dengan mengajak kita melihat manusia itu begitu berharga, sampai-sampai Allah itu rela jadi manusia dipermalukan mati di atas kayu salib. Dua rasul terbesar di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus dan Paulus menuliskan, dia rela taat sampai mati di atas kayu salib. Kita baca itu santai aja gitu, karena mati di atas kayu salib. Tapi di zaman itu, buat orang pada zaman itu, mati di atas kayu salib, dipermalukan, disiksa. Allah. Itu mengerikan, langsung merinding mereka. Mari kita belajar melihat konsep nilai ini. Tuhan memberikan konsep nilai ini dengan memberikan teladan pada kita. Anda dan saya itu punya nilai. Nilai yang membuat Allah itu inkarnasi. Bagaimana kita melihat saudara kita yang lain itu? Nilai dia berapa? Oh, nilai dia itu cuma sejauh ketakutan saya. Saya salah menilai. Mari kita melihat dia juga adalah orang yang Tuhan rela turun mati bagi dia. Apalah artinya saya mati? Tuhan aja sudah mati, apalagi saya gitu. Kita siapa sih? Mari kita lampaui ketakutan kita dengan konsep nilai yang benar. Oke? Ini jawaban singkatnya. Kalau panjang kan nanti 2 kali seminar kita bikin ya. Oke, sampai di sini saja jawaban saya. Kita selesai untuk sesi diskusi 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberita Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan yang boleh memberkati kami, Tuhan yang boleh kayakan kami sekali. Tuhan, kiranya firman-Mu tidak berhenti hanya sampai malam ini, tapi juga hati kami, boleh menggelisahkan kami, boleh membangkitkan kami, mendorong kami, boleh belajar mengasihi Engkau lebih lagi, dan mengasihi orang-orang yang Kau kasihi,
Engkau tempatkan di dalam zaman ini, di sekitar kami, dalam jangkauan kami, yang Tuhan percayakan untuk menjadi orang-orang yang harusnya kami layani, sehingga kami boleh menjadi orang yang belajar setia melayani Engkau di tengah-tengah zaman ini. Berkati kami, dan kiranya Tuhan boleh menolong kami, menjadikan hidup kami sebagai hidup yang bermisi. Boleh membawa Kristus ke tengah-tengah dunia ini, membawa sukacita, membawa kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.